Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat JM dimanapun Anda berada. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait bahaya narkoba, di mana bahaya narkoba ini betul-betul membahayakan bangsa dan negara kita. Apalagi narkoba sekarang bisa berwujud apapun dan apa saja. Maka dari itu kami meluncurkan terkait buku seri ya. Ini buku seri bahaya narkoba. Mulai dari seri pertama kita menerangkan terkait sejarah narkoba. Bagaimana sejarah narkoba ini bisa masuk ke Indonesia dan bagaimana sejarah narkoba ini bisa mempengaruhi pikiran, daya, semua membahayakan. Kapan narkoba itu mulai ada dan apa itu narkoba, semua diterangkan di dalam buku seri narkoba ini. Jadi para sahabat JM dimanapun Anda berada, apabila ingin memahami tentang bahaya narkoba, silahkan dicari ataupun bisa menghubungi LBH Kobra atau firma hukum Jamal Esa dan rekan. Karena penekanan secara pusat depresi yang tinggi itu ada dalam metode penyalahgunaan narkotika. Bahaya narkoba, penyalahgunaan narkoba, seri yang kedua itu pun juga diulas, disampaikan bahwa apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Jadi faktor-faktor itu juga sudah ditulis oleh ahli di saat bagaimana melakukan riset dengan adanya ancaman bagaimana ganja mempengaruhi otak kita dan bagaimana narkotika yang lain. Komunikasi suami istri terjadi, ingin bebas dari rasa sakit dan pusing, semuanya sudah diriset dan disampaikan di dalam bahaya narkoba penyalahgunaannya. Ini masuk dalam seri kedua. Seri ketiga adalah dampak dan bahaya narkoba. Di mana dampak dan bahaya narkoba ini betul-betul mengancam putra-putri bangsa negara kita untuk dampak dan bahaya narkoba pada diri sendiri maupun pada orang lain. Ini adalah betul-betul membahayakan apabila tidak kita segera sosialisasikan info seputar narkoba ini. Karena apapun pekerjaannya, efek narkoba terhadap orang atau organ tubuh kita betul-betul sangat berbahaya. Ini masuk dalam jilid ketiga. Jilid keempat, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Di mana jilid keempat ini mengupas tuntas tentang terkait bahaya narkoba, upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di negara kita yang kita cintai ini, termasuk yang sudah diamandemen dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 terkait hal-hal yang diatur kampanye anti narkoba dalam bentuk preventif dan persuasif telah dilakukan. Jadi hal-hal yang memang sekarang yang perlu, yang sangat kita cermati dan kita sosialisasikan adalah bagaimana upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba ini. Buku jilid kelima, tata cara merehabilitasi pecandu narkotika. Jadi tata caranya ada alur-alur yang memang harus dipatuhi terkait seluruh penegakan hukum, di mana pihak-pihak penegak hukum, pengobatan penyalahgunaan nafsa itu adalah sangat dibutuhkan untuk tahapan pengobatan dan hasil yang diharapkan. Ada dalam pengobatan penggunaan nafsa yang telah kita rumuskan dan telah menjadikan buku, menjadikan acuan dan panduan sesuai dengan metode terapi dan penggunaan hipnoterapi. Jadi hipnoterapi ini penggunaan narkoba lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Jadi penggunaan narkotika ini
memang apabila di penjara, dia akan sama saja menimba ilmu ataupun mendapatkan ilmu-ilmu baru sesama temannya. Tapi kalau direhabilitasi, dia akan mencapai titik kesadaran yang diharapkan oleh semua pihak, keluarga dan termasuk para pecandu dan pengguna narkotika. Jadi demikian para sahabat JM dimanapun Anda berada, sejarah narkotika, penyalahgunaan narkotika, dampak dan bahaya narkotika, upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, tata cara rehabilitasi narkoba, terapi medis, alternatif psikologis, spiritual, komunitas rehabilitasi. Ada hal-hal yang memang kita butuhkan, di mana komunikasi adalah wujud daripada untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak diketahui. Dengan adanya komunikasi, kita bisa mampu memberitahu ataupun mengetahui, mendeteksi dini terkait hal-hal yang memang dibutuhkan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini, landasan dan aspek hukum tentang penyalahgunaan narkoba, itu adalah pola hidup sehat adalah utama di mana kita melakukan pencegahan tersebut. Dampak dan bahaya narkoba adalah dampak yang sangat bahaya karena tindakan kejahatan akibat penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas akan melanda penyakit dalam diri kita. Maka jauhi narkoba. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, gejala penyalahgunaan narkoba, alasan ketergantungan terhadap penggunaan narkoba. Dan kita harus tahu dan mengenal ciri-ciri ataupun hal-hal yang mengakibatkan semua terjadinya perubahan yang ada dalam diri kita maupun keluarga kita. Jadi para sahabat CM dimanapun berada, bahaya narkoba ini wajib kita perhatikan, dan kami meluncurkan buku terkait bahaya narkoba dengan sudah ditandatangani unsur-unsur pimpinan terkait yang di Badan Narkotika Nasional. Jadi mulai tahun 2015 sudah mendapatkan persetujuan terkait buku ini, termasuk mendapatkan sambutan dari Kepala Kepolisian Pak Tito Karnavian. Jadi sudah mendapatkan sambutan dari BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Jadi itulah sahabat JM dimanapun Anda berada, ulasan terkait bahaya narkoba yang betul-betul melanda anak bangsa ini harus segera kita hentikan dengan metode dan cara-cara pencegahan seperti apa. Membaca adalah pengetahuan. Ilmu tertinggi adalah membaca dan pengalaman yang ada di lapangan. Jadi kami perlu menghimbau seluruhnya bahwa narkoba bukanlah kehidupan yang menyenangkan, tapi hanya kesenangan yang sesaat. Di akhir daripada narkoba adalah kehancuran. Maka dari itu, mari kita sadar diri untuk berbuat yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Dengan demikian, ulasan terkait narkotika akan kami sambung per seri dengan ulasan per jilid 1 sampai jilid 5. Untuk hari ini kami mengenalkan bahaya narkoba yang telah kita bagi menjadi 5 jilid, di mana 5 jilid tersebut menguraikan mulai dari sejarah narkoba, mulai dari penyalahgunaan narkoba, mulai dari dampak dan bahaya narkoba, upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan tata cara merehabilitasi pecandu narkoba. Akan kami ulas di session berikutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan ulasan, dan silahkan yang mau bertanya apapun di channel kita, Firma Hukum Jamal Esa dan Rekan. Terima kasih.